Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita semua bersyukur kepada Tuhan sebab kita boleh menjalani hari demi hari, bahkan 1 minggu kita sudah lalui. Dan saat ini kita kembali beribadah lagi kepada Tuhan, sekalipun ibadah yang kita akan lakukan ini melalui media online, tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap memberkati dan kita semua boleh menikmati berkat Tuhan. Maka saat ini saya menyambut saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah ibadah yang kita akan lakukan, nama Tuhan yang dimuliakan. Yang memimpin ibadah saat ini adalah Ketua GPS dan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Kapten Susan. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada waktu bagi kita semua untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi yang indah ini, mari kita beri waktu memberi hidup kita bagi Tuhan. Ayub pasal 10 ayat 12 berkata demikian. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawamu. Saya percaya bagian dari ayat firman Tuhan ini telah menjadi bagian di dalam hidup kita semuanya. Mari kita memberi hidup kita menyembah Tuhan, mengatakan dia sungguh indah, dia Yesus, dia ajaib, dia mulia dan dia agung. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus,
naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Allah Bapa di surga yang mulia. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan, untuk segala kasih setia Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada hingga saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan saja. Untuk itu kami bersyukur kepadamu pada hari ini dengan memberi hidup kami sebagai pujian dan penyembahan bagi Engkau. Dan kiranya setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu di dalam ibadah kami pada sepanjang pagi ini. Ampuni segala dosa dan ucapan syukur ini kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita memuji Tuhan melalui nyanyian nomor 7. Kudus, 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 Allah yang kuasa, dari pagi hingga malam ku puji terus. Kudus, 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 Tritunggal yang esa, Bapa dan Putra serta Roh Kudus. Kudus, 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 seluruh umat berikanlah ibadah kepada Tuhanmu. Semua orang saleh dan para malaikat puji dan sembah Tuhan selalu. Mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk berdiri. Mari bersama-sama kembali kita bersuka cita memuji nama Tuhan. Satu Korintus yang mengatakan, ku percayakan Allah Bapa, ku percayakan Yesus, ku percayakan Roh Kudus. Ku percayakan Allah Bapa, ku percayakan Anak, ku percayakan Roh Kudus, Tritunggal dalam Allah. Ku percayakan keselamatan oleh darah Tuhanku, dan mahkota yang ku akan terima bila menghadap Dia. Ku percayakan Allah Bapa, ku percayakan Anak, ku percayakan Roh Kudus, Tritunggal dalam Allah. Ku percayakan keselamatan oleh darah Tuhanku, dan mahkota yang ku akan terima bila menghadap Dia. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Dan saatnya kita akan mempersiapkan hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan melalui pujian KOR nomor 164. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh penyucian. Dan setelah ini, Kapten Susan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan
ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh penyucian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan cinta-Mu indah penuh penyucian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun lewat media online. Namun kami bersyukur karena Tuhan terus menolong kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pemikiran kami, dan layakanlah kami untuk menerima berkat di dalamnya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, dan jadikanlah hamba-Mu saluran berkat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat 10. Saya baca untuk kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, pekerjaanmu nanti terlalu jauh bagimu, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu,
ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada tanggal 6 kemarin, saudara, kita semua mendapatkan informasi tentang tindakan yang harus kita ambil, yang harus kita lakukan berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar. Seruan untuk melakukan PPKM atau perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa-masa di mana pandemi COVID-19 di Kota Makassar semakin meningkat. Teristimewa sejak tanggal 6 sampai dengan tanggal 20 Juli, kita diharapkan agar supaya kita tetap ada di rumah. Tentunya saudara, kebijakan ini telah merubah segalanya, membatasi ruang gerak kita. Bukan hanya di kalangan kita dalam hal berjemaat atau bergereja. Namun saudaraku, PPKM yang terjadi di seluruh Indonesia telah merubah segala hal. Perekonomian terasa semakin sulit. Masyarakat mengeluh, menjerit karena tempat untuk bekerja, mencari sesuap nasi nyaris hilang. Kebutuhan-kebutuhan yang semakin banyak tidak dapat tercukupi dengan baik karena sulitnya keadaan saat ini. COVID-19, saudara, memang telah merubah banyak hal. Dan terkadang ketika kita melihat pemberitaan di televisi, maka kita akan merasakan bahwa ada kekhawatiran yang besar, ada ketakutan yang sangat besar terhadap keadaan saat ini. Banyak orang bertanya, kapankah pandemi ini akan berakhir? Berapa banyak lagi korban yang harus berjatuhan? Berapa banyak lagi rumah sakit yang terpaksa harus ditutup? Berapa luas lagi tanah yang harus disediakan agar supaya para korban yang meninggal dapat dikebumikan? Atau saudara, ada banyak orang yang bertanya atau berkata satu dengan yang lainnya, adakah kita mau belajar untuk mematuhi segala anjuran yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga badai ini bisa segera berlalu, bahkan kita bisa kembali melakukan segala sesuatu seperti sedia kala. Saudara, pertanyaan demi pertanyaan yang sering dilontarkan tersebut terkadang menyisahkan ketakutan dan kecemasan yang menyebabkan tekanan hidup yang dialami begitu berat. Di situasi seperti ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, situasi yang sulit, seringkali tekanan hidup itu membuat kita menjadi stres. Bahkan terkadang ada banyak anak-anak yang menjauh dari Tuhan dan merasa pertolongan itu tidak lagi dia dapatkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menghadapi tekanan hidup yang berat bukan hanya kita alami pada saat-saat ini saja. Namun tekanan hidup yang berat pun pernah dialami oleh para tokoh-tokoh Alkitab pada zaman mereka. Salah satunya saudara, seperti di dalam pembacaan kita pada hari ini.
di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ini. Di sini kita mendapati seorang pilihan Tuhan yang bernama Elia. Bukan seperti Elia yang kita kenal. Elia yang gagah berani. Elia yang pantang mundur dalam memperjuangkan kebenaran Allah. Sebab ketika kita menilik atau melihat pada pasal-pasal sebelumnya, maka kita bisa mendapati bahwa Elia di dalam tuntunan Tuhan, dia telah melakukan banyak hal. Ada begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang telah ia lakukan. Saat ia berdoa, maka ia dapat menghentikan hujan. Saat ia berdoa, maka ia bisa menurunkan hujan dengan izin Allah. Bahkan ketika kita baca pada pasal yang ke-18 dalam kitab 1 Raja-Raja ini, kita melihat bahwa Elia dimampukan untuk berani menghadapi Raja Baal sebanyak 450 orang. Dia bukan hanya sekedar mengalahkan, tetapi Elia memegal kepala mereka. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, Elia mendapatkan kemenangan. Mujizat di mana ketika Elia berdoa memanggil nama Tuhan, maka ia dapat mendatangkan api dari sorga, turun membakar habis semua korban bakaran. Elia yang gagah berani pada pasal-pasal sebelumnya sepertinya hilang lenyap. Sebab dalam pasal yang kita baca di pasal yang ke-19 kitab 1 Raja-Raja ini, kita dipertemukan dengan Elia yang sangat tertekan, yang sangat depresi karena ancaman dari seorang perempuan yang bernama Isabel. Saudaraku, terkadang seperti inilah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ada waktunya seseorang dapat tampil sebagai seorang pemenang. Dia dapat mengalahkan segala situasi di dalam kondisi kehidupannya. Namun ada kalanya ia begitu lemah, tidak dapat menghadapi tantangan di dalam kehidupannya. Seperti yang dialami oleh Elia dalam pembacaan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini pandemi telah membuat kita seolah-olah hidup sendiri. Pandemi telah membuat kita seolah-olah terbatas dalam segala hal. Dan bahkan tekanan hidup yang berat membuat kita sulit untuk melakukan segala sesuatu. Namun mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, saudara. Yang pertama, bahwa agar kita tidak mengalami tekanan hidup yang berkepanjangan saat menjalani hari-hari kita, maka janganlah kita membiarkan perasaan takut dan khawatir yang kita miliki menutupi pandangan kita akan berkat pernyataan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita masing-masing. Pada ayat yang ketiga, saudara, Elia merasa bahwa ia telah menjadi pribadi yang gagal sebagai seorang hamba Allah. Walaupun ia telah mengalahkan 450 orang Nabi Baal, namun Elia merasa gagal karena tidak dapat menyadarkan Isabel dari pelanggarannya. Malahan Isabel menjadi semakin berani dengan mengirimkan ancaman kepadanya. Karena itu Elia menjadi takut dan gentar. Ketakutan dan kegentaran terhadap ancaman Isabel membuat Elia lupa terhadap penyertaan Allah yang telah Allah berikan di dalam kehidupannya. Elia lupa bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupannya bahkan dalam keadaan yang tersulit sekalipun. Elia lupa bahwa ada begitu banyak tanda dan mujizat yang telah Allah lakukan melalui dirinya sebagai bukti bahwa penyertaan dan kasih sayang Allah kepadanya selalu cukup. Elia lupa bahwa Allah telah membuat ia begitu dihormati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukankah kita pun sering memiliki kecenderungan seperti itu? Kecenderungan yang sama seperti yang dimiliki oleh Elia. Menjadi tertekan, depresi, frustrasi menghadapi segala sesuatu. Kita cenderung merasa sebagai pribadi yang gagal dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi takut dan khawatir.
Kita lupa bahwa dalam kegagalan yang sedang kita alami, Tuhan juga telah dan pernah menghadirkan keberhasilan demi keberhasilan yang dapat membanggakan kita. Saudara, jangan berfokus pada ketakutan. Jangan pernah takut gagal. Cobalah untuk terus melangkah dengan Tuhan. Sebab janji Tuhan, janji penyertaannya kepada kita adalah ya dan amin. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu yang Tuhan katakan. Saudara, ada orang bijak yang mengatakan, orang yang hebat adalah orang yang dihasilkan dari setiap masalah yang dapat ia taklukkan. Maka jangan biarkan ketakutan itu menutupi pandangan kita akan berkat penyertaan yang Tuhan sudah berikan dan terus akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, agar kita tidak mengalami tekanan di dalam kehidupan yang berkepanjangan, maka jangan pernah bandingkan hidup kita atau diri kita dengan orang lain. Pada ayat yang keempat, saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena keberanian Isabel, Elia merasa bahwa dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Saat itu ia berpikir bahwa ia sama saja dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang telah gagal untuk melakukan perintah Tuhan. Sehingga Elia katakan, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Elia terjebak dalam pikirannya sendiri sebagai manusia yang lemah saat itu. Ia merasa, saudara, bahwa ia telah gagal menjalankan misi Tuhan. Elia lupa bahwa ia adalah pribadi yang unik, yang sudah dipilih dan dikhususkan oleh Allah untuk menjadi penyalur berkat Allah bagi bangsa yang telah jauh dari Allah. Elia lupa bahwa lewat dirinya Allah menginginkan bangsa-bangsa pilihannya itu kembali kepadanya, kembali ke jalan yang Allah kehendaki. Ancaman Isabel yang telah membuat Elia merasa gagal, menjadikan Elia lupa akan keistimewaan dirinya di mata Allah yang telah memilih dan menjadikan dia disegani di seluruh Israel. Elia mulai membandingkan dirinya dengan orang-orang pilihan Tuhan yang lainnya. Mungkin saudara, Elia tidak seperti Abraham yang begitu taat sampai rela mengorbankan anaknya. Elia mungkin tidak seperti Musa yang dengan kuasa Tuhan dapat mengangkat tongkatnya, lalu laut Teberau dapat terbelah dan orang Israel berjalan di tengah-tengah laut itu. Elia mungkin tidak seperti Yosua yang bisa mengantar Israel masuk ke tanah perjanjian. Atau mungkin Elia tidak seperti tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang pasti Elia adalah pribadi yang istimewa karena ia telah dipilih oleh Allah untuk bisa menjadi saluran berkat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita tertekan? Apakah kita mengalami tekanan, ketakutan, kecemasan karena kita merasa kita tidak seperti orang lain? Belajarlah dari firman Tuhan bahwa Tuhan menjadikan kita semua istimewa dengan talenta yang berbeda-beda. Maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, jauhkan dari pikiran kita sesuatu yang membanding-bandingkan dengan orang lain. Sebab kita istimewa dan sangat berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, saudara yang diberkati oleh Tuhan, agar kita tidak mengalami tekanan dalam hidup kita, tekanan yang berkepanjangan, maka lakukanlah segala sesuatu dengan porsi kita, sesuai dengan porsi kita. Dan jangan menjadi pengatur atas kehidupan ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada ayat yang ke-10 kita melihat bahwa seolah-olah Elia mau menunjukkan kepada Tuhan bahwa ia telah melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepadanya. Namun kenapa setelah ia melakukan semuanya, ia tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginannya? Ia masih diancam, ia masih saja tidak dihargai. Elia lupa
bahwa tugasnya hanya menjalankan perintah yang ia terima untuk mengarahkan bangsa Israel agar kembali taat kepada Tuhan. Selebihnya saudara yang diberkati oleh Tuhan ada di dalam pengaturan Tuhan. Elia hanya bertugas untuk melakukan yang Tuhan perintahkan. Selebih dari itu, maka biarlah Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita pun seperti Elia. Kita berpikir bahwa semua harus jadi seperti yang kita mau. Sehingga ketika sesuatu tidak bisa jadi seperti yang kita mau, maka kita mulai frustrasi, tertekan, depresi. Kita lupa bahwa meskipun kita diberi kuasa dari Tuhan untuk dapat melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita, kita hanyalah manusia biasa yang punya keterbatasan. Maka mari saudara yang diberkati oleh Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi bahagian kita. Sekecil apapun, lakukanlah itu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Selanjutnya, kita meminta Tuhan yang bertindak agar supaya semua yang kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Yang terakhir saudara, agar kita tidak mengalami tekanan di dalam kehidupan yang berkepanjangan, yang membuat kita cemas, khawatir di dalam kehidupan kita, maka nikmatilah hidup yang diberikan oleh Tuhan. Jangan membesar-besarkan segala sesuatu yang tidak perlu untuk kita besar-besarkan. Elia mengatakan pada ayat yang ke-10 bahwa semua orang menentang dia dan tidak sependapat dengannya. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Elia hanya mendapatkan pertentangan dari seorang perempuan yang bernama Isabel. Hanya Isabel yang membenci dan tidak menyukai Elia. Karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan membunuh semua nabi-nabi Baal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, agar supaya kita tidak merasa tertekan, agar supaya kita tidak semakin cemas dalam hidup kita, jalanilah hari-hari kita dengan penuh rasa syukur. Kita tidak perlu membesar-besarkan masalah yang kita hadapi. Kita tidak boleh lali bersembunyi. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Atau kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ingatlah saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan sudah melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Maka seterusnya dan selanjutnya apapun yang kita alami dalam hidup kita, penyertaan Tuhan akan terus sempurna atas kehidupan kita. Elia telah menikmati berkat, lalu ketika masalah itu datang ia merasa bahwa ia tidak mampu. Lalu ia merasa bahwa lebih baik ia mati. Saudara, di masa-masa pandemi saat ini, mungkin kita berpikir bahwa segala sesuatu hampir selesai. Mari kita belajar untuk mencari Tuhan. Jangan pernah takut. Dalam keadaan apapun, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita tidak sendiri, sebab ada Tuhan yang dahulu telah menolong kita. Dia masih akan menolong kita hari ini, dan dia pun akan terus melanjutkan pertolongannya kepada kita di hari-hari yang ada di depan kita. Mintalah pertolongan darinya, sebab ia siap untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami belajar. Engkau menginginkan kami agar supaya kami tidak cemas menghadapi hari-hari kami. Walaupun kami sadar sebagai manusia, ketakutan kami terhadap keadaan saat ini begitu besar. Tetapi biarlah kami belajar
bahwa karya Allah yang sudah Allah lakukan di tahun-tahun sebelumnya dalam hidup kami masih terus dapat Engkau lanjutkan di hari ini dan hari-hari yang ada di depan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk belajar percaya pada janji-Mu. Tolong kami Tuhan agar hanya berharap kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudaraku, mari kita nyanyikan pujian nomor 335. Janganlah kau takut, aku sertamu. Satu ayat dari pujian 335 akan menghantar kita di dalam doa pribadi kita kepada Tuhan. Masa-masa yang kita alami saat ini adalah masa-masa yang sukar, yang sangat sulit. Seperti Elia, dia pun pernah merasakan di mana dia merasa sendiri, dia merasa jatuh. Namun kita harus terus belajar bahwa Tuhan ada. Tuhan siap untuk menolong kita, asalkan kita mau datang kepadanya. Janganlah kau takut, aku sertamu. Itu janji Tuhan yang tetap selalu. Meski gelap gulita janjinya teguh, Tuhan tak biarkan, tak tinggalkan aku. Katakan itu dalam hati kita dan mintalah pertolongan. Saat pujian ini dinyanyikan, mari kita berdoa secara pribadi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami telah membawa doa-doa kami kepadamu. Semua isi hati kami, kerinduan kami,
pergumulan kami, ucapan syukur terima kasih kami, telah kami bawa dalam doa kami. Tuhan Yesus, semua yang sudah kami sampaikan kepadamu, berkenanlah kiranya Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab terkadang kami merasa bahwa apa yang menjadi beban kami begitu berat ketika kami memikulnya seorang diri. Dan kami mempercayai sungguh, saat kami membawa beban kami kepadamu, maka Engkau akan menolong kami, meringankan beban kami. Karena itu hamba berdoa dan menyerahkan semua anak-anak-Mu yang saat ini berdoa secara pribadi dengan ungkapan hati mereka masing-masing. Tuhan Yesus, tolonglah mereka. Nyatakan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Ketika kami menantikan jawaban atas doa-doa kami memohon kepadamu Tuhan, berikanlah kami iman yang teguh, supaya ketika kami mendapatkan jawaban dari doa-doa kami tetap dimenangkan, karena kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa-doa kami. Terimalah dan jawablah sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan bersama memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 266. Sembari itu kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Tuhan, saya serahkan sekarang badan, hati, dan jiwa. Biar jadi Tuhan punya sampai selamanya. Segenap kehidupan saya hendaklah Tuhan terima. Mulai sekarang pimpinlah saya selamanya. Saya serahkan pada Tuhan badan, hati, dan jiwa. Sekarang saya terima keselamatannya. Saya serahkan pada Tuhan badan, hati, dan jiwa. Sekarang saya terima keselamatannya. Kita akan masuk di dalam doa persembahan, doa syafaat, dan juga akan disampaikan warta korops. Dan keduanya akan disampaikan oleh Opsir Pemimpin Bapak Mayor Rudi Asa. Ya, saudara-saudara, kami akan menyampaikan pengumuman kegiatan yang kita akan jalani sepanjang 1 minggu ke depan. Hari Senin pukul 19, ibadah PKP yang firman Tuhan adalah Mayor Rudi Asa dan yang memimpin adalah Bapak Martin Sau. Tempat media Zoom. Kemudian hari Kamis, ibadah PKW yang firman Tuhan adalah Ibu Mulyani Sau dan yang memimpin adalah Ibu Tin, juga lewat media Zoom. Pada hari Jumat, pukul 19, ibadah GPS yang firman Tuhan adalah OMT Maya Ariesti
dan yang memimpin adalah PS Teresia, dan juga melalui media Zoom. Ada beberapa yang berulang tahun dalam bulan ini. Yang pertama adalah Saudari Ripka Kamaludin, kemudian anak Santal Tumanduk, dan yang berikut Ibu Hermin Dedo. Ada beberapa yang didukung di dalam doa. Yang pertama adalah Bapak Tono dan Ibu Mia Emma. Kemudian yang berikut Bapak Alex dan Ibu Popi Nathan Hans. Kemudian Bapak Kres dan Ibu Agustina, Edo dan Ade. Lalu Ibu Rina Kewas. Dan yang berikut Bapak Bono dan Ibu Evi Sutrisno, Sky dan juga Cloud. Kemudian ada dua keluarga yang berulang tahun pernikahan mereka. Tanggal 7 Juli, yaitu keluarga Bapak Kres Hohoi, dan tanggal 8 Juli, keluarga Bapak Murai Kape. Saudara-saudara, ada pengumuman dari pemerintah yang mungkin sama-sama kita telah mendengarkan melalui HP kita masing-masing, namun saya tetap mengumumkannya. Info khusus sehubungan dengan adanya surat edaran pemerintah mengenai PPKM pada masa COVID-19 di Kota Makassar, maka ibadah setiap unit dilaksanakan via Zoom. Ibadah kesucian dapat diikuti melalui Facebook dan YouTube Korps Makassar. Ibadah tubusan ditiadakan untuk sementara. Lalu peraturan pemerintah ini berlangsung sejak tanggal 6 sampai tanggal 20 Juli 2021. Lalu ibadah hari anak akan dilaksanakan nanti tanggal 25 Juli 2021. Kemudian uang persembahan setelah kita akan melaksanakan ibadah kesucian, uang persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat diantar langsung ke Korps atau transfer bank. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah kesucian online dan membutuhkan liturgi ibadah, dapat menghubungi Opsir Korps. Lalu setiap selesai ibadah kesucian, diminta masing-masing keluarga melaporkan kehadiran dan jumlah persembahan ke grup atau personal chat OP. Lalu untuk sementara waktu, Opsir pemimpin belum dapat melakukan kegiatan besuk ke jemaat seperti biasanya yang dijadwalkan setiap hari Selasa. Kemudian pada hari Minggu depan, ibadah kesucian yang memimpin adalah Sekretaris Korps atau Bapak Dodi Tumanduk, dan firman Tuhan adalah Bapak Mayor Rudi Asa. Inilah kegiatan-kegiatan yang kita akan jalani sepanjang 1 minggu ke depan, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan sebab kami boleh bersama-sama memuji serta memuliakan Tuhan. Firman Tuhan sudah menguatkan kami semua. Terima kasih karena dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami lewat usaha dan pekerjaan kami, maka saatnya kami dapat memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati persembahan yang kami telah berikan, dan kami semua boleh melihat bagaimana kemurahan Tuhan yang selalu nyata lewat usaha dan pekerjaan kami. Dan biarlah apa yang kami berikan semuanya untuk memuliakan Tuhan di dalam pelayanan yang kami lakukan dalam ibadah. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa Tuhan, beberapa anak-anak Tuhan yang berulang tahun, kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Kalau Tuhan sudah tolong mereka di tahun-tahun yang mereka jalani dan lalui,
Maka di tahun yang mereka akan jalani, di hadapan mereka, kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Kami percaya bahwa berkat Tuhan, kemurahan dan kasih Tuhan, kiranya terus dinyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Demikian juga kami berdoa bagi beberapa keluarga yang didukung di dalam doa. Kami berdoa biarlah Tuhan terus memberkati mereka masing-masing. Tuhan berkati keluarga, rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Dan ketika mereka akan pergi melakukan segala kegiatan dan pekerjaan mereka, Tuhan lindungilah mereka. Tuhan beri mereka selalu kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua keluarga, oleh karena mereka ulang tahun pernikahan mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga rumah tangga mereka. Kalau Tuhan sudah menyatakan kasih-Mu, Tuhan sudah menyatakan anugerah-Mu dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, maka kami percaya untuk selanjutnya berkat Tuhan juga terus dinyatakan dalam hidup mereka masing-masing. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan mengetahui apa yang terjadi selama ini sehubungan dengan virus corona. Maka kami percaya Tuhan bahwa semuanya pasti akan berlalu ketika kami hanya mengandalkan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan jika ada hal-hal yang tidak berkenan oleh apa yang kami lakukan di bangsa dan negara kami. Ampunilah kami Tuhan, supaya biarlah kami selalu melihat dan membaharui hidup kami, untuk kami tetap hidup setia dan taat di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan terus memberkati pemerintah kami. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan. Ampunilah kekurangan dan kelemahan kami, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kita akan memuji Tuhan melalui nyanyian nomor 27, Imanku pada Tuhan, itu dasar hidupku. Biarlah pujian ini menjadi pegangan kita untuk menjalani kehidupan kita seminggu ke depannya. Imanku pada Tuhan, itu dasar hidupku, menjadikanku menang selalu. Apa juga yang datang dengan seru menyerang, aku tidak akan digoyahkan. Meskipun banyak kesukaran, aneka rintangan datang kepadaku, aku tahu Tuhan takkan tinggalkan bila ku setia selalu. Sebentar aku pasti bersoraklah, karena Tuhan berperang bagi diriku. Ku kan menang, menang, menang selalu selamanya. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Kapten Susan Asa. Kami persilahkan. Saudaraku, saya mempersilakan kita sekalian untuk berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang telah Engkau berkati. Kami percaya sungguh bahwa sepanjang perjalanan kehidupan kami di minggu yang akan kami lewati, kami akan terus merasakan penyertaan-Mu bagi kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong kami. Inilah doa kami ya Bapa. Mengampuni kami dari setiap pelanggaran kami. Kami bawa hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.